Halo, perkenalkan nama saya Ketut Ananta Kevin Permana dengan NIM 20055551010 dari kelas Algoritma kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma sorting dan algoritma Astar. Dalam algoritma, pengurutan data atau sorting merupakan proses dasar yang terdapat di dalamnya. Sorting merupakan algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data atau suatu bilangan. Pada algoritma, terdapat banyak algoritma pengurutan atau sorting. Di antaranya ada bubble sort, insertion sort, selection sort, cell sort, merge sort, quick sort, dan heap sort. Namun, pada pembahasan kali ini akan memfokuskan pada salah satu algoritma sorting, yaitu bubble sort. Dalam sorting, terdapat dua macam pengurutan yang bisa digunakan dalam proses pengurutan data atau bilangan. Di antaranya yaitu yang pertama ascending, yang dimana artinya pengurutan data dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Kemudian yang kedua ada descending, yang merupakan kebalikannya, yaitu pengurutan data dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Nah, kemudian kita akan masuk ke bubble sort. Bubble berarti gelembung, yang dimana bubble sort ini berarti sebuah proses pengurutan yang dilakukan dengan memindahkan bilangan satu per satu atau berangsur-angsur. Dengan kata lain, algoritma bubble sort ini merupakan pengurutan data atau bilangan dengan cara menukarkan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak terjadi perubahan lagi atau tidak terjadi pertukaran data lagi. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh kasus atau cara kerja dari bubble sort ini. Nah, diberikan data seperti bilangan pada baris pertama ini, yaitu 22, 34, 10, 14, dan 8. Di mana bilangan ini merupakan bilangan acak yang belum diurutkan. Nah, pada pas pertama atau step pertama ini, kita akan mengcompare bilangan yang paling kiri di sebelah kanannya. Nah, kita lakukan perbandingan antara bilangan 22 dengan 34. Jika bilangan 22 lebih besar daripada 34, maka tukar. Nah, jika pada kasus ini 22 tidak lebih besar daripada 34, maka posisinya tetap seperti baris kedua. Nah, kemudian kita akan melakukan perbandingan atau komparasi dengan bilangan 34 dengan bilangan 10. Nah, 34 lebih besar daripada 10, maka pindah 34 ke kanan, 10 ke kiri, sehingga diperoleh bilangan seperti baris ketiga. Kemudian kita compare lagi bilangan 34 dengan 14. 34 lebih besar daripada 14, maka bilangan tersebut dipindahkan. Nah, kemudian bilangan 34 dengan 8. Kita komparasi, 34 lebih besar daripada 8, maka 34 pindah ke kanan. Sehingga pada pas pertama atau step pertama diperoleh bilangan sementara, yaitu 22, 10, 14, 8, dan 34. Kemudian lanjut ke pas kedua atau step kedua. Sama halnya seperti pas pertama, kita pertama-tama melakukan komparasi bilangan yang paling kiri, yaitu 22. Kita komparasi bilangan 22 dengan 10. Nah, karena 22 lebih besar daripada 10, maka 22 kita pindah ke kanan. Kemudian pada baris kedua, kita komparasi kembali 22 dengan 14. Nah, karena 22 lebih besar daripada 14, maka kita pindah. Nah, kemudian 22 dengan 8, kita komparasi. Karena 22 lebih besar daripada 8, maka pindah. Kita bawa ke kanan. Nah, kemudian 22 dengan 34. Nah, karena 22 tidak lebih besar daripada 34, maka posisinya tetap. Nah, sehingga pada pas kedua atau step kedua ini diperoleh hasil sementara, yaitu 10, 14, 8, 22, dan 34. Nah, kemudian kita lanjut ke pas ketiga. Nah, seperti tadi, kita komparasi terlebih dahulu. Bilangan pertama yaitu 10 dengan 14. Nah, 10 dengan 14.
10 tidak lebih besar dari 14, maka tidak terjadi pertukaran atau posisinya tetap. Kemudian 14 dengan 8. Nah, karena 14 lebih besar daripada 8, maka kita pindah 14 ke kanan, 8 ke kiri. Nah, kemudian kita komparasi bilangan 14 dengan 22. Nah, karena bilangan 14 tidak lebih besar dengan bilangan 22, maka posisinya tetap. Nah, sehingga pada baris keempat, kita komparasi kembali bilangan 22 dengan 34. Nah, 22 tidak lebih besar dengan 34, maka posisinya tetap. Sehingga pada pas ketiga atau step ketiga dapat diperoleh data sementara yaitu 10, 8, 14, 22, dan 34. Kemudian kita lanjut. Nah, pada pas keempat, yang merupakan pas terakhir, itu kita komparasi bilangan 10 dengan 8. 10 lebih besar daripada 8, maka posisinya kita pindah. Nah, kita kemudian komparasi lagi 10 dengan 14. Nah, 10 tidak lebih besar dari 14, maka posisinya tetap. Kemudian 14 dengan 22. 14 tidak lebih besar daripada 22, maka posisinya tetap. Kemudian 22 dengan 34. Kita komparasi, 22 tidak lebih besar daripada 34, maka posisinya tetap. Nah, sehingga pada pas keempat ini, atau step keempat, diperoleh data yang telah diurutkan keseluruhan, yaitu 8, 10, 14, 22, dan 34. Nah, sekarang kita akan langsung menerapkan sorting bubble sort ini ke dalam program, yaitu bahasa C. Nah, di sini ini merupakan source code yang telah saya buat. Yang pertama-tama kita akan memasukkan library include stdio.h, yaitu standar input dan output-nya. Nah, kemudian di sini ada variabel i dengan tipe data integer, kemudian variabel data dengan array size 50 dan tipe data integer, kemudian ada variabel jml yaitu jumlah dengan tipe data integer, kemudian ada variabel j dengan tipe data integer, kemudian ada variabel temp dengan tipe data integer yang dimana temp ini memiliki nilai awal sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan lanjut ke in main di mana program pertama kali dijalankan. Nah, di sini akan menjalankan perintah printf di mana akan menampilkan masukan batas jumlah bilangan. Nah, kemudian ada scanf di mana user diminta untuk menginputkan data yang dimana inputan dari user ini akan disimpan ke variabel jumlah. Nah, kemudian di sini ada perulangan yang dimana i diset dengan nilai awal sama dengan 0. Nah, ketika i lebih kecil daripada jumlah atau jml, maka akan menyalakan perintah printf bilangan ke i plus 1. Nah, kemudian di sini ada scanf, di mana user diminta untuk menginputkannya, di mana inputan user ini akan disimpan di variabel data. Nah, kemudian di sini ada i sama dengan i plus 1, di mana ini agar tidak di mana agar perulangan itu tidak terjadi terus-menerus. Nah, kemudian di sini akan menampilkan bilangan printf bilangan sebelum diurut. Nah, di sini ada perulangan di mana i di set dengan nilai awal sama dengan 0. Nah, ketika i lebih kecil daripada jumlah, maka akan menampilkan atau menjalankan perintah printf data ke indeks i. Nah, kemudian di sini sama i sama dengan i plus 1 di mana berfungsi agar perulangan tidak terjadi terus-menerus. Nah, selanjutnya akan menampilkan bilangan sesudah diurut. Nah, di sini ada perulangan di mana i diset dengan bilangan dengan nilai awal sama dengan 0. Nah, ketika i lebih kecil daripada jumlah min 1, maka j diset dengan nilai awal sama dengan 0. Nah, di sini ada perulangan ketika j lebih kecil dari jumlah min 1,
Nah, di sini ada pengecekan kondisi. Jika data ke indeks J plus 1 lebih kecil daripada data ke indeks J, maka akan dilakukan pertukaran data. Yang dimana yang pertama, time sama dengan data ke indeks J plus 1, kemudian data ke indeks J plus 1 sama dengan data ke indeks J, kemudian data ke indeks J sama dengan time. Nah, kemudian di sini J sama dengan J plus 1 ini agar perulangan tidak terjadi terus-menerus, dan begitu juga yang I sama dengan I plus 1. Nah, kemudian di sini ada perulangan, di mana ini indeks I di set dengan nilai awal sama dengan 0. Nah, ketika I lebih kecil dari jumlah, maka akan menjalankan perintah yang dimana akan menampilkan data ke indeks I. Nah, kemudian di sini ada I sama dengan I plus 1, sama seperti tadi, yaitu agar tidak terjadi ulangan terus-menerus. Nah, kemudian yang terakhir ada return 0. Nah, di sini saya akan menjalankan program ini. Compile dan run. Nah, sekarang di sini diminta untuk memasukkan batas jumlah bilangan. Sekarang saya masukkan 5. Nah, bilangan pertama saya masukkan 22, bilangan kedua saya masukkan 34, bilangan ketiga saya masukkan 10, kemudian 14, dan yang terakhir saya masukkan bilangan 8. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan bilangan sebelum diurut, yaitu 22, 34, 10, 14, 8, dan kemudian bilangan yang sudah diurut 8, 10, 14, 22, 34. Nah, begitulah cara kerja, kurang lebih cara kerja sistem bubble sort, algoritma bubble sort pada program bahasa C. Nah, sekiranya demikian untuk pembahasan algoritma sorting, yaitu bubble sort. Nah, kemudian saya akan lanjut ke algoritma Astar. Nah, algoritma Astar merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi. Algoritma ini merupakan algoritma yang sering digunakan untuk pencarian jalan, yang dimana algoritma ini akan mencari rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal sampai ke objek tujuan. Nah, algoritma Astar ini biasanya digunakan pada maps dan juga pada aplikasi game. Game yang digunakan yang menggunakan algoritma Astar ini salah satunya yaitu game yang bertemakan labirin, dan masih banyak lainnya. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma Astar ini. Nah, yang pertama-tama kita memiliki rute, yang dimana kotak biru ini merupakan asal kita, yang kemudian kotak yang berwarna orange ini yang merupakan titik tujuan kita. Nah, pada algoritma Astar terdapat 3 fungsi. Yang pertama yaitu G, yaitu jarak dari titik awal. Kemudian ada H, yang merupakan jarak dari titik akhir. Nah, kemudian yang terakhir ada F, merupakan akumulasi dari fungsi G dan H, yaitu G plus H. Nah, pada algoritma sorting ini kita akan menggunakan rumus Pythagoras, yang dimana Pythagoras sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mencoba mencari rute terpendek dari suatu rute berikut. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari bilangan. Nah, kita akan membuka angka di sini. Nah, di sini belum diketahui bilangan dari keseluruhan, yaitu dari G, H, dan F. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari nilai dari G, yaitu
Yang dimana di sini dijelaskan G sama dengan jarak dari titik awal. Nah, jarak dari titik awal ke menuju sini yaitu 1. Nah, karena pada algoritma Astar kita menggunakan rumus Pythagoras, jadi kita akan menggunakan rumus SQRT, yaitu karena jaraknya 1, maka kita 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 1. Nah, akan dihasilkan 1,4. Nah, di sini sudah auto sum. Yang kemudian kita akan mencari nilai dari heuristiknya. Yang pertama, langkah yang kita lakukan adalah dengan menghitungnya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita akan memperoleh bilang 2 dan 4. 2 kuadrat sama dengan 4, ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Dan 4,5. Dan di sini langsung diperoleh bilangan nilai F-nya yang merupakan akumulasi dari G dan H. Nah, kemudian sama yang seperti dilakukan sebelumnya, kita akan mencari ini. Nah, karena jarak dari titik awal dengan ini yaitu sejajar dan 1, maka kita akan mengumpulkan rumus SQRT 0 ditambah 1. 1,0. Kemudian untuk mencari heuristiknya sama caranya, yaitu 1, 2, 1, 2, 3. Yaitu 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, maka akan dihasilkan nilai F sekian. Nah, sama halnya seperti tadi, yang sebelah sini, kita akan mencari nilai G-nya, misalnya yaitu SQRT 1 tambah 1, 1,4, kemudian mencari nilai heuristik, yaitu 1, 2, 1, 2, yaitu 4 tambah 4. 4 ditambah 4. Nah, kemudian hasilkan nilai F sekian. Di sini sama juga seperti yang tadi, seperti di sini. Kita akan langsung saja mengetikkannya. 0 ditambah 1. Kemudian mencari nilai heuristik sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, 1, 2. Jadi 9 tambah 4. Tambah 4. Nah, akan diperoleh F sekian, 4,6. Nah, berikut juga sama. Kita langsung saja ketikkan. 1 tambah 1. Ini, kemudian ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jadi 16 tambah 4. Berarti 16 tambah 4. 5,9. Kemudian ini sama juga. Saya langsung saja. Biar tidak membuang waktu. 0 tambah 1. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16 tambah 9. Kemudian mendapatkan hasil. Kemudian lanjut yang di sini. Itu 1 tambah 1, 4. Kemudian ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 16 tambah 16. Terus tambah 11. Nah, kemudian lanjut ke sini lagi. Caranya cukup mudah. Itu 0 tambah 1. Nah, kemudian yang ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Berarti 9 tambah 16. Berarti 9 tambah 16. Nah, kemudian kita akan kita telah mendapatkan nilai dari masing-masing fungsi, yaitu G, H, dan F. Nah, untuk mencari rute terdekat, kita harus memilih
bilangan yang mengandung nilai F terkecil. Nah, kita lihat di sini, yang mana yang mengandung nilai F paling kecil. Nah, karena di sini yang memperoleh nilai F terkecil ada di sini, maka kita akan membuka bilangan di sekelilingnya. Nah, kita tambahkan. Nah, sama halnya seperti tadi. Kita mencari. Nah, misalkan saya ambil dari sini. Nah, karena bilangan G merupakan jarak dari titik awal, berarti titik awalnya sekarang berpindah ke sini. Jadi, ditambah 1,4 karena dia diagonal. Nah, kemudian yang ini, mencari heuristiknya, kita hitung 1, 1, 2, 3. Jadi, SKT 1 tambah 9. Nah, kemudian dapatkan hasil. Nah, kemudian selanjutnya juga sama. Kita jumlahkan bilangan ini dengan plus 1 karena dia sejajar. Nah, kemudian heuristiknya kita hitung 1, 1, 2. Maka 1 ditambah 4. 1 ditambah 4. SKRT. Nah, kemudian diperoleh hasil F yaitu 4,7. Kemudian di sini juga sama dengan klik ini ditambah 1,4. Hasilnya 2,8. Kemudian heuristiknya yaitu 1, 1. Itu 1 tambah 1. Oke. 1 tambah 1. Nah, 1,4. Kemudian di sini kita lakukan hal yang sama. Tambah 1, 2,4. Kemudian mencari nilai heuristiknya yaitu 1, 2, 1. Itu 4 tambah 1. 1. Nah, yang terakhir, kita sama dengan klik ini, kemudian tambah 1,4, 2,8, kemudian nilai heuristiknya itu 1, 2, 3, 1. Jadi 9 tambah 1. 9 tambah 1. Nah, di sini juga kita harus ganti sama dengan ini ditambah 1. Kemudian nilai heuristiknya 1, 2, 1, 2, 3. Jadi 4 tambah 9. 4 tambah 9. Nah, kita lebarkan. Salah ya. Kita ulang. Di sini mencari heuristiknya 1, 2, 1, 2, 3. Jadi sekitar 4 ditambah 9. Kata berarti 36. Maka di sini saya akan auto sum yang ini dengan yang ini. 90. Kemudian kita akan ganti yang ini juga. Kita akan ini, kemudian ini, karena sejajar dia tambah 1. Nah, kemudian nilai heuristiknya kita ganti 1, 2, 3, 1, 2. Nah, nilai heuristiknya 9 ditambah 4. Ya, SKT 9 ditambah 4. Oke. Sehingga diperoleh hasil 6,0. Nah, kemudian kita lihat jarak di sini untuk menentukan jarak terpendek, maka kita akan mengambil kotak dengan nilai F terkecil, yang dimana ini merupakan kotak dengan nilai F terkecil, maka kita akan ambil dulu ini. Nah, saya lupa tandai tadi. Yang ini saya tandai. Ini. Kemudian, karena ini juga merupakan
jarak terdekat saya akan tandai juga. Nah, kurang lebih demikian pencarian rute jarak terpendek menggunakan algoritma ASTAR. Nah, ini merupakan pencarian rute terpendek dengan tanpa halangan. Nah, namun bagaimana jika dalam rute tersebut terdapat halangan? Nah, mari kita contohkan. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama, kita akan membuka. Nah, kita akan membuka angka di sini. Nah, kemudian sama yang pertama kita lakukan mencari nilai G itu SQRT itu tambah 1 untuk 4, kemudian nilai heuristik kita hitung 1 2 3 4 1 2 3 4 5, jadi 16 tambah 25, 16 tambah 25. Nah, kemudian dapat diperoleh F 7,8. Kemudian di sini sama seperti di atas tadi, SQRT 0 tambah 1. 1,0. Kemudian mencari nilai heuristik, kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 16 tambah 16. 16 tambah 16. Nah, diperoleh hasil F 6,7. Kemudian ini lanjut, cari nilai G, yaitu SQRT, dengan 1 tambah 1, 1,4. Kemudian cari nilai heuristik, kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jadi 16 tambah 9. 16 tambah 9. Nah, diperoleh hasil seperti berikut. Nah, kemudian di sini sama halnya seperti tadi, tes QRT. Kemudian 0 ditambah 1. 1,0. Kemudian hitung nilai heuristik, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jadi 25 tambah 9. Oke, 25 tambah 9. Nah, kemudian kita lanjut di sini, cari nilai G, karena diagonal, maka kita skir T dengan 1 tambah 1. Nah, kita peroleh 1,4. Kemudian mencari nilai heuristik, kita hitung seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Jadi 36 tambah 9. 36 tambah 9. Nah, diperoleh hasil berikut. Kemudian ini sama seperti yang tadi, skip T 0 tambah 1. Kemudian mencari nilai heuristik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Jadi skip T 36 tambah 14. Nah, kemudian yang kita mencari nilai G yang di sini sama seperti tadi, yaitu 1 tambah 1. Kemudian cari nilai heuristiknya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 36 tambah 25. 36 tambah 25. Oke. Sekarang yang terakhir, kita akan mencari nilai G-nya di sini, yaitu sama seperti tadi, SQT 0 tambah 1. 1,0. Kemudian nilai heuristiknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, QT 25 tambah 25. Nah, diperoleh hasil seperti berikut. Nah, sama halnya seperti tadi, kita akan mencari kotak dengan nilai F, yang memperoleh nilai F terkecil. Yaitu kita mendapatkan kotak ini. Tinggal kita tandai dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita buka, kita tampilkan angka-angkanya untuk dicari lagi nilai fungsi G, H, dan F-nya.
Nah, kemudian lanjut kita lakukan seperti tadi. Kita cari nilai G, yang dimana G itu merupakan nilai dari titik awal. Nah, dimana sekarang di sini merupakan titik awalnya. Jadi untuk mencari nilai G, kita ini tambah 1,4. Nah, kemudian kita mencari nilai heuristik sama seperti tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jadi, sekitar 9 tambah 16. Nah, hasil seperti berikut. Kemudian yang di sini sama, karena sejajar maka kita akan tambah 1. Kemudian mencari nilai H, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 9 tambah 9. Kemudian lanjut ke sini, sama dengan kita klik ini, karena dia diagonal maka tambah 1,4. Kemudian untuk nilai heuristiknya 1, 2, 3, 1, 2. Jadi 9 tambah 4. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi, kita tambah 1, kemudian nilai heuristik 1, 2, 3, 4, 1, 2. 4, 2, jadi 16 tambah 4. Oke. 16 ditambah 4. Nah, oleh hasil berikut, kemudian yang terakhir, kita akan mencari nilai G yang di sini, yaitu sama caranya, tambah 1,4. Nah, di sini nilai heuristiknya sama seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 25 tambah 4. Oke, 25 tambah 4. Nah, oleh hasil berikut. Oh ya, tidak lupa di sini juga harus diganti, yaitu ini ditambah 1, kemudian ini juga, karena nilai heuristik dalam mencari nilai heuristik sama, jadi ini tidak perlu diganti. Nah, misal ingin membuktikan, kita coba saja. Kita hitung heuristiknya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 25 tambah 9. 5 tambah 9. Nah, hasilnya akan sama. Jadi tidak perlu diganti, sama seperti ini. Kita tekan ini ditambah 1. Nah, setelah semua angka diketahui, maka kita akan mencari nilai F yang terkecil. Yang dimana dalam kotak ini memperoleh nilai F yang paling terkecil, 64. Jadi kita beri warna sedikit. Nah, kita buka sekelilingnya. Oke. Nah, sekarang sama hal yang seperti kita lakukan tadi, kita mencari nilai G terlebih dahulu, yang dimana kotak ini merupakan titik awal yang baru. Nah, caranya sama, yaitu ini baru ditambah 1 karena sejajar. Kemudian heuristiknya 1, 2, 3, 1. Nah, jadi 1, 2, 3, 9, tambah 1. Tambah 1. Nah, kemudian yang ini sama, karena dia diagonal, tambah 1,4. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 1. Jadi 16 tambah 1. Nah, cukup mudah. Nah, kita perlu ganti yang di sini. Ini sama dengan, karena sejajar, tambah 1. Yang sama seperti ini. Sama dengan, kemudian ini, tambah 1. Nah, sudah selesai pada bilangan ini.
kita akan mencari nilai heuristik yang paling kecil. Maksudnya nilai F yang paling terkecil, yaitu diperoleh kotak ini. Maka kita akan beri warna. Nah, kemudian kita akan buka lagi kotak ini, kita tampilkan angkanya. Oke, kemudian kita akan mencari lagi. Nah, di sini kita akan mencari nilai G sama seperti tadi, tambah 1. Nah, kemudian di sini 1, 2, 3. Karena sejajar, maka kita akan menggunakan rumus SQRT 0 ditambah 3. Oke. Seharusnya tadi 9 ya. Maaf, keliru. Di SQRT di sini 1, 2, 3. Kita masukkan nilai 3 di sini. Nah, di sini sama halnya seperti tadi, sama dengan ini karena diagonal tambah 1,4. Nah, kemudian di sini 3, jadi di sini 4. Nah, karena langsung saja kita ketikkan angkanya saja langsung. Nah, di antara kita cari ini dulu. Ini sama dengan kemudian tambah 1. Kemudian ini juga sama dengan tambah 1. Oke. Jadi kita akan mendapatkan kotak ini dengan nilai F yang paling kecil. Kita beri warna. Nah, kemudian kita buka kotak lagi, kita tampilkan angkanya. Ya. Kemudian sama seperti tadi, kita akan cari angkanya. Yang pertama G, kita dengan kotak ini seperti titik awal, jadi ini ditambah 1,4. Nah, kemudian nilai heuristiknya 1, 2, jadi 4 tambah 1. T, 4 tambah 1. Nah, peroleh hasil seperti ini. Kemudian yang di sini sama caranya, tambah 1. Kemudian yang di sini 1, 2, 3. Jadi 9. Gitu. 9 tambah 1. Nah, kemudian di sini sama juga, sama dengan kita klik ini tambah 1,4. Nah, karena di sini 1, 2, 3, 4, jadi 16. GT 16 tambah 1. Oke. Nah, kita sudah memperoleh. Tidak lupa kita ganti juga yang di sini. Yang di sini dengan ini tambah 1. Kemudian ini juga dihapus. Kita masukkan ini. Sama dengan ini. Ini ditambah 1,4. Ini kurang gede. Oke. Nah, kita telah memperoleh angka yang di sini. Kemudian kita tentukan nilai F yang terkecil. Nah, bisa kita lihat nilai F terkecil adalah di sini. Kemudian akan beri warna. Nah, kita sudah dekat dengan titik tujuan. Kita buka kotak lagi, tampilkan angka. Nah, di sini sama halnya mencari G, yaitu dengan titik awal kotak ini. Ini, ya. Kemudian nilai G kita cari, masukkan ini ditambah 1. Nah, nilai heuristiknya 1, 1. Jadi, SQRT 1 ditambah 1. Oke, akan ke 6. Nah, kemudian di sini sama dengan ini ditambah 1. Kemudian nilai heuristiknya itu
1 tuh meski ST tuh tambah 1. Oke, jadi kita memperoleh hasil yang dimana telah mencapai titik tujuan. Nah, di sini keduanya memiliki nilai yang sama, sehingga kita bisa mengambil jalur yang mana aja. Bisa mengambil ini dan juga bisa mengambil ini. Dan karena semuanya merupakan jarak atau rute terpendek. Nah, kita beri tanda. Oke. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dari titik awal kita untuk mencari rute tujuan ini dengan cara terpendek, yaitu dengan cara ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini ataupun ke sini. Nah, demikianlah penerapan dari algoritma ASTAR ini. Sekian dari materi yang saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika masih terjadi banyak kekurangan pada video ini, baik kata maupun apapun itu. Nah, sekian. Saya tutup dengan terima kasih.